Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video. Salak, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa salak adalah buah tropis yang berasal dari tanaman palma dengan nama ilmiah Salaka zalaka. Ciri khas buah salak adalah kulitnya yang bersisik menyerupai kulit ular, sehingga dikenal pula dengan sebutan snake fruit dalam bahasa Inggris. Daging buahnya berwarna krem atau kekuningan, memiliki tekstur renyah, dan rasanya bervariasi antara manis, asam, atau perpaduan keduanya. Beberapa varietas salak bahkan memiliki rasa legit tanpa rasa sepat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa salak merupakan buah asli Indonesia yang telah dibudidayakan secara luas oleh petani lokal di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Petani dan masyarakat di sekitar sentra produksi salak, seperti Sleman di Yogyakarta dan Sibetan di Bali, memegang peranan penting dalam pelestarian dan pengembangan varietas salak unggulan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa salak dapat dipanen sepanjang tahun, tetapi puncak musim panennya umumnya terjadi pada musim kemarau, yakni sekitar bulan 5 hingga bulan 9. Buah ini termasuk salah satu komoditas hortikultura yang memiliki siklus panen pendek, sehingga bisa dipetik beberapa kali dalam setahun tergantung perawatannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa salak tumbuh subur di daerah tropis Indonesia dengan tanah yang gembur, berdrainase baik, dan curah hujan cukup. Sentra-sentra penghasil salak terkenal antara lain Sleman dengan varietas salak pondok, Karangasem Bali dengan varietas salak gula pasir, dan beberapa daerah lain di Sumatera Barat dan Kalimantan. Indonesia juga menjadi eksportir salak ke beberapa negara Asia dan Eropa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa salak diminati karena selain rasanya yang unik, kandungan gizinya juga cukup baik. Buah salak mengandung serat, vitamin C, kalium, zat besi, serta antioksidan seperti tanin yang bermanfaat untuk sistem pencernaan dan daya tahan tubuh. Salak juga sering dikonsumsi sebagai camilan sehat, pelengkap rujak, bahkan diolah menjadi keripik, manisan, dan dodol. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa salak dikonsumsi dengan cara mengupas kulit bersisiknya secara hati-hati karena tajam. Daging buahnya bisa dimakan langsung setelah bijinya dipisahkan. Untuk pembudidayaan, tanaman salak diperbanyak melalui tunas anakan, ditanam di kebun dengan naungan parsial, dan memerlukan perawatan berupa penyiraman, pemangkasan, serta pengendalian hama. Varietas unggulan sering dikembangkan dengan teknik okulasi atau seleksi bibit, agar menghasilkan buah yang lebih berkualitas dan tahan penyakit. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa buah salak memiliki nilai penting tidak hanya dalam aspek pertanian dan ekonomi, tetapi juga dalam budaya, kesehatan, dan konservasi. Dari sudut pandang botani, tanaman salak merupakan anggota keluarga Arecaceae dan tergolong sebagai palma semak berduri. Tanaman ini berkembang biak melalui anakan, tumbuh baik di daerah dataran rendah hingga menengah, dan lebih optimal jika berada pada ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Sistem akar yang dangkal membuatnya memerlukan tanah yang cukup lembab, namun tidak tergenang air. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam aspek varietas, terdapat banyak jenis salak yang dikembangkan secara lokal maupun nasional. Beberapa yang terkenal adalah salak pondok dari Sleman dengan rasa manis tajam dan aroma khas. Salak gula pasir dari Bali dengan tekstur lembut dan rasa manis seperti gula pasir. Salak sidimpuan dari Sumatera Utara yang berdaging tebal. Serta salak condet dari Jakarta yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Setiap varietas memiliki karakteristik morfologi dan rasa yang berbeda-beda,
sehingga menarik untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, secara nutrisi, buah salak mengandung zat tanin yang cukup tinggi, sehingga memiliki sifat astringen yang dapat bermanfaat untuk mengatasi diare dalam pengobatan tradisional. Di sisi lain, jika dikonsumsi berlebihan tanpa cukup air, tanin juga dapat menyebabkan sembelit. Selain tanin, salak mengandung serat pangan, vitamin B1, vitamin C, zat besi, dan kalsium. Komposisi tersebut menjadikan salak sebagai buah yang mendukung kesehatan pencernaan, kekebalan tubuh, serta membantu fungsi kognitif karena kandungan potasiumnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam ranah budaya dan kuliner, salak tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk segar, tetapi juga menjadi bahan baku berbagai olahan tradisional seperti manisan salak, keripik salak, dodol salak, sirup, bahkan fermentasi menjadi minuman lokal. Di Bali, olahan salak gula pasir menjadi bagian dari oleh-oleh khas daerah. Di beberapa daerah, buah salak juga memiliki makna simbolik sebagai buah persembahan dalam acara ritual atau upacara adat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sisi ekonomi dan agribisnis, budidaya salak memberikan sumber penghasilan bagi ribuan petani dan pelaku industri pengolahan makanan di Indonesia. Pengembangan salak sebagai buah ekspor juga menjadi potensi besar, terutama karena bentuk uniknya yang menarik bagi konsumen luar negeri. Beberapa tantangan dalam pengembangan salak adalah perawatan yang membutuhkan kehati-hatian karena duri tanaman, serta perlunya peningkatan teknologi pasca panen dan pemasaran agar buah tidak cepat rusak. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam konteks lingkungan dan keberlanjutan, tanaman salak cocok dijadikan bagian dari sistem pertanian agroforestry karena mampu tumbuh di bawah naungan pohon besar dan membantu menjaga kelembapan tanah. Tanaman ini juga dapat menjadi bagian dari konservasi plasma nutfah lokal karena memiliki keragaman genetik tinggi. Terutama di wilayah Indonesia bagian barat, upaya pelestarian varietas lokal penting dilakukan untuk menghadapi ancaman perubahan iklim dan ketergantungan pada varietas komersial. Melalui pendekatan lintas bidang, salak tidak hanya menjadi buah konsumsi, tetapi juga ikon hortikultura lokal yang memiliki peran ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya yang luas. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman, yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.